Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang sore Bapak Ibu sekalian. Dalam kesempatan ini mungkin saya akan memaparkan sedikit tentang formulir suplemen stunting S1 PK21S. Kalau melihat dari penjelasan Pak Rudi, kemudian dari kebijakan, kemudian tanya jawab yang ada, memang ini sesuatu yang menarik ya, karena dalam konteks ini stunting ini kemudian menjadi isu yang cukup cepat gerakannya, dan kita BKKBN suka tidak suka, mau tidak mau harus mengantisipasi ini. Minimal kita mendapatkan data-data yang diharapkan menjadi data referensi bagi pengelolaan penurunan stunting di Indonesia. Kalau kita melihat latar belakang Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan bahwa memang tren prevalensi di stunting di Indonesia itu tahun 2007 sampai 2015 itu penurunannya itu sekitar 0,3% per tahun. Sedangkan WHO sendiri sudah mengingatkan Indonesia bahwa stunting ini menjadi hal yang menjadi prioritas harusnya di Indonesia. Kemudian kalau bicara soal target, pada akhirnya kemudian berharap di RPJMN tahun 2020 sampai 2024 Indonesia bisa menurunkan per tahunnya itu 2,5% rata-rata. Dan ini memang cukup jadi problem, karena penurunan ini cukup bisa dibilang cukup lumayan gitu ya. Diharapkan di tahun 2024 itu angka stunting di Indonesia mencapai 14%, maupun itu cerita yang cukup panjang bagaimana untuk kita bisa mencapai 14%. Kemudian kalau melihat arahan Presiden dalam Rakornas kemarin, yang pasti bahwa diharapkan BKKBN bisa mengkomandoi, bisa menjadi ketua pelaksana dalam konteks ini untuk bagaimana penurunan stunting di Indonesia bisa lebih signifikan, dan ini menjadi PR kita bersama Bapak Ibu sekalian. Persoalannya kemudian untuk data stunting memang BKKBN sendiri belum memiliki secara detail. Di samping itu juga masih banyak sebaran data-data stunting ini yang ada di beberapa kementerian lembaga yang lain. Dan ini peran BKKBN menjadi sentral ketika kita bicara tentang bagaimana kita memulai pendataan keluarga. Karena segala sesuatunya, konteks dari ini adalah bagaimana BKKBN bisa mengelola keluarga secara menyeluruh, dan pada akhirnya juga bicara bagaimana stunting ini bisa dikelola dengan baik. Maka pada pendataan keluarga 2021 yang rencananya kita akan laksanakan di 1 April sampai dengan 31 Mei 2021, ini beberapa hal menjadi sorotan utama. Tadi sudah disebutkan Pak Rudi, terkait beberapa indikator yang bisa menjadi sasaran intervensi dan optimalisasi operasional terkait dengan program Bangga Kencana. Konteks di sini kemudian adalah bagaimana data-data yang ada tersebut bisa dijadikan sebuah kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan pemantauan bagi pengelola pelaksana program di semua tingkatan. Dan yang krusial memang pada akhirnya bagaimana data-data ini bisa kita manfaatkan secara nasional, tidak saja untuk pengembangan program Bangga Kencana, tetapi juga kementerian lembaga lain yang memiliki program terkait dengan keluarga. Maka arah dari BKKBN sendiri dalam hal ini arahan Pak Kepala bahwa diupayakan untuk data yang ada di BKKBN ini bisa menjadi satu data keluarga Indonesia. Ini cukup menarik dan memang tantangannya cukup luar biasa Bapak Ibu, sehingga
Mau tidak mau kita mulai dari data yang kita miliki, data yang akan kita kumpulkan di pendataan keluarga ini. Ini juga sudah dipaparkan oleh Pak Rudi tadi, jadi poinnya adalah kita mendapatkan indikator awal tentang stunting. Ini poin utamanya. Jadi bagaimana kita bisa memonitor, bisa memantau keluarga-keluarga yang memiliki, yang berpotensi memiliki anak yang stunting. Poinnya ada di sana, sehingga pendekatannya adalah bagaimana kita menyusun sebuah alat ukur yang bisa langsung menunjuk sasaran utama ketika keluarga atau keluarga yang memiliki stunting ini bisa menjadi target kita untuk melakukan program. Nah, kalau melihat formulir Bapak Ibu, ini formulir F1 PK21S. S-nya bisa bicara suplemen, bisa juga bicara stunting. Tapi poinnya adalah bahwa formulir ini adalah formulir khusus untuk mencatat stunting. Jadi formulir ini merupakan lampiran kedua dari formulir F1 PK 2021. Berarti formulir ini adalah sebuah formulir yang tersambung dengan PK21. Dan catatan di sana, jadi kami mencoba menyusun dengan tim menyusun formulir ini, kita upayakan sesimpel mungkin, gitu ya. Kemudian juga mudah dipahami, tidak terlalu ribet seperti yang pengisian PK. Dan ini formulir ini itu wajib diisi bagi keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki balita 0 sampai 5 tahun atau ibu hamil anak pertama. Jadi ibu hamil anak pertama ini wajib mengisi datanya. Ibu hamil anak pertama ini juga bagian dari proksi terhadap kemungkinan akan memunculkan stunting. Dan ini yang perlu kami catat dalam kondisi ini. Kemudian, di dalam formulir data stunting ini, di F1 PK21S ini, yang pasti kami mencatat data demografi. Sebenarnya data demografi ini kami catat terkait dengan kebutuhan data dari formulir PK21-nya. Jadi untuk bisa saling tersambung antara data PK dengan data F1 PK21S. Agak ribet saya ngomongnya. Jadi sesuai dengan formulir F1 PK 2021, kemudian juga tadi ada beberapa pertanyaan dari peserta tentang apakah aplikasinya sudah tersedia. Kalau aplikasinya belum Bapak Ibu, jadi aplikasi ini sampai saat ini masih kita susun, kita kejar sampai nanti pada saat pelaksanaan pendataan, aplikasi siap kita gunakan. Nah, mungkin ada pertanyaan nantinya, kenapa kami harus mengisi lagi provinsi, kabupaten, kota, kecamatan? Kalau secara aplikasi, seharusnya ini sudah tidak diisi lagi Bapak Ibu. Jadi provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, itu datanya akan diambil dari data formulir F1 PK 2021 secara sistem. Akan otomatis masuk ke dalam kewilayahannya, akan masuk ke dalam formulir ini dengan catatan hitungan dari F1 PK 2021. Jadi misalnya kalau di aplikasinya masuk data ada anak usia 0 sampai 5 tahun, maka secara otomatis sistem akan menarik datanya untuk masuk ke dalam data F1 PK 21S. Kemudian juga
nama ibu dan balita ini juga secara otomatis akan masuk ke dalam sistem ini. Tadi juga ada beberapa pertanyaan tentang kalau bisa nama ibu dan balita dibedakan gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan saja Bapak Ibu. Jadi nama ibu, catatannya bahwa nama ibu diletakkan di urutan pertama. Dan kalau kita lihat hubungannya nanti di di variabel selanjutnya itu sudah dibedakan antara ibu dan anaknya. Dan sisanya setelah ibu, dalam konteks ini ibu kandung ya, bahwa sisanya itu data diisi dengan data balitanya. Kemudian juga di sini ada umur ibu dan balita. Kalau secara aplikasi, secara sistem, umur ibu dan balita ini akan otomatis terhitung dengan tanggal lahirnya. Sedangkan untuk formulir yang sifatnya pengisian formulir kertas, ini kita gunakan sebagai kontrol saja Bapak Ibu. Jadi kita gunakan sebagai kontrol untuk melihat usia ibu terkait dengan ukuran yang lain. Kemudian terkait dengan isian data stunting, di sini ada beberapa variabel yang kita ukur. Status ASI eksklusif ini untuk anaknya, jadi untuk balitanya, apakah balita tersebut ibunya memanfaatkan status eksklusifnya terkait dengan ASI. Kemudian tinggi badan, ini tinggi badan diukur dari dua kondisi, ibu dan anaknya. Lingkar kepala balita, ini yang diukur adalah balitanya. Kemudian lingkar lengan atas ibu, ini yang diukur adalah ibunya. Sedangkan berat badan balita, ini yang diukur adalah balitanya. Di sini ada beberapa kondisi di mana penjelasan definisi terkait dengan masing-masing variabel sudah tertera. Dan kalau kita lihat sebagai contoh, misalnya tadi ada beberapa pertanyaan tentang siapa yang mengukur, terus bagaimana mengukurnya. Ini memang terkait dengan kondisi yang tidak bisa terlepas dari apa yang harus dilakukan oleh pendata dan apa yang harus dilakukan oleh pihak lain. Dalam kondisi ini memang pendata tidak mengukur sendiri Bapak Ibu. Jadi diharapkan pendata mendapatkan data referensi dari data yang diukur oleh tenaga kesehatan. Karena yang kami tahu untuk pengukuran antropometri ini dilakukan oleh tenaga medis, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Ini yang diharapkan. Sehingga akhirnya di sini peran bagaimana memberdayakan posyandu tadi yang sudah disebutkan, kemudian tenaga kesehatan, ini menjadi penting. Nah, dari catatan penting dari mekanisme formulir ini, bahwa yang pertama catatannya adalah jika di variabel demografi terdapat keluarga yang memiliki balita berumur 0 sampai 5 tahun, maka formulir F1PK21S itu wajib diisi Bapak Ibu. Kemudian supervisor agar mengecek kelengkapan formulir tersebut. Dan ketiga, pada saat pengolahan data, apabila terdapat keluarga yang memiliki balita berumur 0 sampai 5 tahun, namun tidak lengkap dalam pengisiannya, atau formulir F1PK21S tidak tersedia, dan atau tidak disertakan, maka tim pengolah wajib mengembalikan formulir pendataan keluarga 2021 tersebut kepada supervisor dan kader pendata atau dilengkapi kembali. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana data itu akan tercatat, dan diharapkan kalau bicara formulir kertas
formulir ini tidak tidak tercecer, kira-kira begitu. Kemudian data hasil pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas merujuk pada buku kesehatan ibu dan anak KIA dari Posyandu, Puskesmas, atau dokter. Nah, ini yang tadi beberapa pertanyaan, apakah diukur sendiri atau tidak. Di sini kita pastikan bahwa pengisian dari formulir ini itu merujuk kepada buku KIA yang disediakan oleh Dinas Kesehatan. Mungkin sementara itu dari kami, Bu Dewi. Ya, baik, terima kasih Pak Arfan atas materinya. Baik Pak Arfan, kalau kami melihat di kolom chat, mungkin kita langsung saja ke sesi diskusi ya Pak Arfan terkait materi ini. Ya, Ibu. Ya, ini kita melihat di kolom chat sudah ada beberapa peserta yang menanggapi terkait dengan materi Pak Arfan. Ya, mungkin saya akan mulai. Mohon izin, sebentar, ini sepertinya masih loading. Ya, di sini ada Bu Ayu ya, Ibu Ayu, Bu Ayu Mailiawati dari Jawa Timur. Ya, Bu Ayu menanyakan jika ibu dan anak tidak memiliki hubungan darah langsung, bagaimana? Tetap didata dengan suplemen ini atau bagaimana? Mungkin satu-satu dulu ya Mbak Bu Dewi ya. Ya. Terkait dengan hubungan darah, maka data ini adalah data untuk mengukur balita stunting. Maka ketika bicara hubungan darah, otomatis data ibu tidak dimasukkan, tetapi data anaknya, data balitanya yang dimasukkan sebagai data yang bisa jadi balita tersebut akan berpotensi untuk mengalami stunting. Kira-kira gitu, Bu Dewi. Ya, baik. Cukup jelas ya, Bu Ayu, untuk jawabannya. Ya, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Arfan. Ini ada dari Ibu Lausa. Ibu Lausa dari Sumsel. Bagaimana kalau ibu dan balita tersebut tidak pernah ke posyandu? Mungkin untuk mendapatkan datanya, mungkin nih Pak Arfan. Nah, ini seperti yang tadi diungkapkan Pak Rudi ya. Jadi ini memang menjadi itu kita bersama ketika bicaranya adalah stunting. Maka peran dari tim dalam konteks ini adalah kader juga mengarahkan agar keluarga yang memiliki balita ini diupayakan untuk dapat diukur, baik itu di posyandu maupun di puskesmas dan di di dokter atau bidan terkait. Kira-kira gitu. Karena bagaimanapun juga ketika ada balita secara sistem ini tidak akan bisa tersimpan. Nah, ini punya konsekuensi memang cukup besar ketika kita mendata PK, kemudian kita di dalam data tersebut tidak bisa memasukkan data data terkait stunting, maka datanya tidak akan tersimpan. Kira-kira gitu, Ibu. Ya, baik. Karena di sini juga ada juga nih di bawah, tadi hampir sama pertanyaannya dari Bali ya. Ini, bagaimana bila yang bersangkutan juga tidak memiliki buku KIA atau tidak ada datanya di posyandu? Mau merujuk kemanakah untuk mendapatkan data variabel stunting? Sama yang pertanyaannya. Lalu di sini kita juga melihat ada yang mengusulkan ini Pak Arfan dari Pak Dadang Suhenda.
usul saja, sebaiknya satuan umur balita tidak dalam satuan tahun untuk mengakomodir usia balita yang masih dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Ya. Terus bagaimana mendata ibu hamil yang pertama kali? Formnya yang mana? Bagaimana Pak Arfan? Oke, jadi untuk yang terkait dengan ukuran, halo? Ya, terdengar Pak Arfan? Ya, terkait dengan yang ukuran, ini memang kita sadarkan Bapak Ibu. Jadi kalau bicara di sistem memang kita menggunakan data tahun. Maka ketika bicara hari, kita tinggal menghitung ya Bapak Ibu dikaitkan dengan hari. Tetapi kalau bicara sistem, nanti secara otomatis dia akan menghitung ukuran tahun, hari, bulan, kira-kira seperti itu. Ini sih sebenarnya, jadi ketika bicara satu hari, nanti tinggal menghitung berapa sih kalau dikaitkan dalam satu tahun. Itu Bapak Ibu. Kemudian kalau bicara tentang apa tadi? Usia ya? Usia sudah. Pertama kali hamil. Pertama kali hamil, maka ya, formnya yang mana? Formnya tetap form yang sama, Ibu, cuma dia dimasukkan untuk data ibunya saja. Karena pertama kali hamil kan, belum punya anak, kira-kira seperti itu. Jadi yang dimasukkan data ibunya saja. Ya baik, untuk Pak Dadang Suhenda, sudah cukup jelas ya jawabannya dari Pak Arfan. Ya baik, mungkin kita belum melihat ada peserta yang raise hand ya. Oh ada Pak Abi, lagi. Ada Pak Abi, ini masih yang tadi atau Pak Abi? Sama Bu. Masih ya. Sama Bu. Ya Pak Abi, dipersilakan Pak Abi. Ya makasih. Assalamualaikum Mas Arfan. Yang pertama Pak Abi. Ya, menyangkut dengan sistem, apakah yang kita menggunakan smartphone kalau memang kita mengisi langsung yang untuk kategori stuntingnya tidak dia terisi sendiri atau kita harus mengisi di situ kayak lingkaran kepala, berat bayi. Itu yang pertama Mas. Yang kedua, kalau kita menggunakan formulir, kan tadi dibilang kalau nggak salah satunya kalau sudah diisi data kependudukan otomatis dia bagaimana tuh? Dia sudah langsung terkoneksi langsung ya. Ya Pak. Dan data itu. Nah, sekarang ya yang ketiga itu kalau seandainya sekarang kan kayak Ternate sendiri itu kan kemarin proses jalannya posyandu masih tersendat nih Mas. Masih tersendat. Apakah kalau seandainya kita tidak dapat yang bersangkutan untuk kartu KIN-nya kah? KKA-nya kita dapat memperoleh di mana Mas? Begitu. Ya mungkin sementara demikian Mas, nanti lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, mungkin kita jawab ya. Jadi untuk kategori ini kategori terkait dengan kondisi langsung gitu ya Pak ya. Jadi untuk kategori ini memang perlu kondisi mana variabel itu memang kita sesuaikan dengan definisi terhadap stunting sendiri Bapak. Ya, jujur saja formulir ini memang lengkap kalau kita merujuk kepada definisi secara menyeluruh tentang stunting, karena saya sebagai contoh misalnya dalam definisi stunting itu masuk dalam wanita usia subur. Maka kalau kita memasukkannya ke dalam variabel tambahan, ya jujur saja Pak, variabel-variabel ini akan bertambah kembali. Karena kalau bicara wanita usia subur, maka
mulai dari remaja pun kita sudah harus bisa mendatanya. Dan ini memang jadi persoalan tersendiri, Pak, sehingga sementara ini kami mencoba untuk minimal kita mendapatkan data ibu hamil atau ibu yang memiliki anak yang kemungkinan memiliki potensi stunting. Kira-kira gitu Pak, jadi cara melihatnya. Dan ke depan memang kalau bicara soal sistem, BKKBN mungkin akan melihat kembali konteksnya adalah bagaimana memonitor seluruh baik itu keluarga maupun remaja yang tadi Pak Rudi sebutkan, kayak misalnya bagaimana melihat calon pengantin misalnya. Dimulai kita lihat dari calon pengantin, kemudian sampai ibu hamil, kemudian sampai anak usia 0 sampai 5 tahun tadi. Dan itu tidak bisa dalam satu lembar ini, Pak. Jadi PK hanya bisa melihat proksinya di pintu masuk terhadap keluarga-keluarga yang kemungkinan memiliki potensi stunting. Itu pun masih kita melihat potensinya. Belum bicara soal apakah benar keluarga itu memiliki kondisi stunting. Ini yang jadi catatannya. Kemudian formulir otomatis, betul Pak. Jadi secara formulir kertas itu kami memasukkan demografi. Kenapa? Karena supaya lembar itu tidak tercecer saja Pak. Jadi ketika nanti terpisah misalnya di lapangan itu bisa melihat ini keluarga dengan kondisi demografi yang sama. Sedangkan kalau secara aplikasi itu akan otomatis tertarik Bapak. Jadi misalnya data wilayah, kemudian data ibu dan anaknya itu secara otomatis akan muncul, tinggal mengisi datanya Pak. Jadi data yang berat badannya, kemudian tinggi badan dan seterusnya. Kira-kira gitu Pak. Kemudian terkait dengan ini lagi-lagi sebenarnya tadi sudah dijawab sama Pak Rudi ya Pak. Jadi bagaimana kita mengupayakan agar data ini bisa kita dapatkan. Kemungkinan di lapangan cukup bervariatif memang, dan ini yang jadi isu bersama kita Pak. Sebenarnya tidak hanya BKKBN gitu ya Pak terhadap kondisi ini, tetapi banyak kepentingan juga dari lembaga kementerian lain yang memiliki kebutuhan yang sama tentang data ini. Nah ini yang jadi catatannya Pak. Dan memang kalau misalnya keluarga tidak tercatat misalnya, maka bagaimana kita upayakan supaya keluarga itu tercatat. Dan setahu kami Bapak, jadi anak yang baru lahir biasanya itu mendapatkan buku ini, jadi mendapatkan buku tentang kesehatan ibu dan anak. Dan ini yang harus kita upayakan Bapak sebenarnya. Dan memang lagi-lagi bicaranya nanti sisi kebijakan bagaimana mengantisipasi ini. Kira-kira gitu Pak Abi. Ya Pak Arfan, maaf kalau bisa untuk yang setelah penambahan untuk dalam sistem tentang aplikasi untuk data stunting, kita latihan sekali lagi lah mungkin Pak, saran aja sih. Oke, boleh. Kita upayakan ya Pak. Jadi kebetulan memang aplikasinya belum jadi Pak. Kita masih aplikasinya karena ini juga jujur saja kita kejar-kejaran juga. Keputusan formulir ini juga belum lama, tetapi kita sudah berupaya dengan teman-teman Prakom, kemudian juga dengan penyedianya. Jadi penyedia siap membantu ini. Karena kalau beda, gitu Pak. Ya Pak, makasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arfan, mohon izin kita kembali lagi ke kolom chat ya Pak Arfan. Ya. Sepertinya ini masih ada beberapa yang belum direspon.
Ya, ini dari Ibu Robiatun dari Sumut. Kalau keluarga tidak ada data tentang indikator yang ada di form stunting karena memang nggak pernah didata, bagaimana solusinya? Dari Ibu Robiatun, Pak Arfan, silakan. Yang mana ya? Sebentar, banyak juga nih. Alhamdulillah. Bagaimana Pak kalau keluarga nggak ada data tentang indikator yang ada di form stunting karena memang nggak pernah didata, gimana solusinya? Ya, ini sama dengan pertanyaan sebelumnya ya, ya. Mbak. Jadi lagi-lagi kami mengingatkan memang kita teman-teman berdata tidak punya keterampilan juga yang saya tahu pengukuran artropometri ini itu yang bisa mengukur adalah tenaga kesehatan, bukan pendatanya. Maka ini yang menjadi upaya dari BKKBN sendiri maupun secara keseluruhan ya, bagaimana keluarga itu mendapatkan pencatatan dari KIA ya, dari buku KIA. Konteksnya di sini karena memang pengukuran ini tidak bisa dilakukan oleh pendata. Kira-kira gitu, Pak, Ibu. Ya, dan ini ada pertanyaan yang cukup nyambung nih, Pak Arfan. Tadi terkait itu bisa kita peroleh datanya dari KIA. Nah, di sini ada yang bertanya, bila data terakhir yang tersedia di buku KIA jaraknya cukup jauh, apakah dianggap valid? Dari Ibu Komang ya, dari Bali. Apabila data yang tersedia di buku KIA jaraknya cukup jauh, mungkin waktu pengukurannya sudah cukup lama, begitu Pak Arfan. Benar. Jadi ini sebenarnya juga kaitannya dengan bagaimana kita pola updating data ya Ibu ya. Jadi ya kalau dikatakan valid, jelas tidak valid karena data itu data yang lama. Persoalannya kemudian kita ingin mendapatkan data yang seperti apa. Maka ketika harapannya dari kami kita akan mendapatkan data terakhir dari catatan di KIA ini terkait dengan pengukuran ibu dan anaknya. Karena selisih beberapa hari saja kan bisa berbeda ya Bu ya. Nah, ini yang jadi jadi catatannya. Kalau dibilang valid jelas tidak Bu. Ini jelas tidak valid. Tetapi harapannya kita mendapatkan data terakhirnya. Data terakhir dari catatan yang diukur oleh tenaga kesehatan untuk ibu dan anak ini. Kira-kira gitu. Ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Arfan. Ini dari Mas Esa dari Banten. Bertanya, data yang dihasilkan PK, bagaimana pemanfaatannya dengan data milik Posyandu terkait stunting? Jangan sampai bisa jadi alasan berantem dengan orang-orang Dinkes. Ada ya berantem. Pemanfaatannya tentang data yang dimiliki oleh Posyandu, seperti itu. Ya. Yang pasti, Bapak Ibu sekalian, data ini kami harapkan bisa nanti kita integrasikan dengan data yang lain. Memang kemudian bicara soal bagaimana metodenya, bagaimana cara mengukurnya, kemudian kondisi pengambilan dan seterusnya. Itu banyak faktor sih. Nah, tapi konteksnya di sini dari sisi BKKBN seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa kita akan mengarahkan ini menjadi satu data Indonesia. Dan kalau tidak salah kami juga berkomunikasi dengan Kemendagri, kemudian juga dengan Kominfo kaitannya penyusunan sistem e-Posyandu. Dan di sana kami berharap kita bisa bisa bersinergi dalam konteks ini. Kira-kira gitu. Yang pasti stunting tidak berhenti sampai di sini.
ya tidak sampai berhenti di sini, karena lanjutan dari ini pun masih panjang. Bagaimana kita sebenarnya bagaimana sih kita ngontrol stunting ini gitu, untuk mendapatkan kepastian bahwa stunting ini turun misalnya. Seperti tadi yang sudah kami sebutkan, misalnya kita mulai mengontrol dari calon pengantin. Apakah dari sisi itu kemudian selesai? Saya pikir tidak. Jadi ada lanjutannya ketika calon pengantin, kemudian dia menikah, dia menjadi pus, kemudian pus ini ingin menjadi punya anak, terus gitu kita kontrol. Dan ini tidak selesai sampai di pencatatan ini. Dan pencatatan ini lebih kepada kita mendapatkan referensi awal untuk mulai untuk bergerak dari sisi bagaimana melihat kondisi ini secara berkelanjutan. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya, Pak Isa ya. Oops. Ya baik Pak Isa, apakah cukup jelas jawabannya tadi yang diberikan oleh Pak Arfan? Sudah Mbak, makasih Pak Arfan. Ya baik, terima kasih. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Arfan. Ini ada juga Bapak Ibu peserta yang memberikan pendapat di kolom chat ini. Mungkin nanti kita bisa sama-sama membacanya untuk pendapatnya. Lalu ini mungkin kita ke Pak Dedi ya, Pak Dedi Iswandi. Pak Dedi. Ya. Ingin bertanya, apakah formulir stunting di PK21 sama dengan format laporan konvergeni pencegahan stunting tingkat desa? Ini yang konvergensi kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri ya, dan yang sudah dijalankan sebelumnya. Secara konteks mungkin tidak selengkap itu Pak. Jadi ini lebih kepada kita mendapatkan data awal saja. Dan ini memang juga jadi perhatian kita bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri juga, Bangda, terkait dengan konvergensi pencegahan stunting ini, Pak. Sehingga nanti ini akan kita kita sandingkan dengan data yang ada. Kira-kira gitu ya, Pak Dedi. Makasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Arfan dan Pak Dedi. Di sini kita sekarang beranjak ke Pak Yudi. Pak Yudi, di sini Pak Arfan. Pada form F1 PK 2021 bagian pembangunan keluarga, pada pertanyaan nomor 13, ada pertanyaan keluarga yang mempunyai balita ikut kegiatan posyandu. Bila jawabannya tidak, maka pasti kakak tersebut tidak ada datanya di posyandu. Oh, ini hampir sama seperti yang tadi ya. Pertanyaannya apakah kita harus isi? Apakah harus diisi atau tidak gitu ya? Ya. Jadi ini kan bagian dari pola validasi datanya. Data, ya. Pak Yudi. Jadi misal ketika dalam keluarga ini punya balita, kemudian dia tidak ikut dalam posyandu. Nah, ini kan menjadi catatannya. Karena bagaimanapun juga secara sistem formulir F1 PK 21S ini akan terbuka. Kira-kira apakah dia ikut posyandu atau tidak. Maka formulir ini akan terbuka secara sistem. Dan ini yang menjadi menjadi catatannya, Pak. Untuk bagaimana keluarga ini kita upayakan untuk ikut tercatat di dalam posyandu itu. Kira-kira gitu, Pak. Cukup jelas, Pak Yudi? Ya. Ya, di sini mungkin kita ke Pak Ahmad Syarif. Di sini ada beliau merumpamakan seandainya dalam satu keluarga terdiri dari suami, istri, anak usia 3 tahun, anak bawaan suami. Di formulir stunting yang diisi apa ya?
Yang diisi anaknya ya, Pak. Anaknya saja ya, Pak Arfan. Kalau ada istri, ada ibu kandung dan anak kan dua-duanya. Ya. Kalau misalnya ini anak bawaan dari suami atau tidak punya ibu istilahnya, maka dia masuk ke anaknya saja. Ya. Baik Pak Ahmad Syarif, maka yang diisi adalah data anaknya saja. Ya, lalu kita lanjut di sini dari operator BKKBN Aceh. Terkait aplikasi, jika kader pendata menggunakan smartphone, pengisian form suplemen bagaimana? Andaikan jika harus koordinasi dengan Posyandu, berarti bisa skip ya? Secara sistem tidak ya. Jadi secara sistem ini akan otomatis PK tidak tersimpan. Makanya lagi-lagi perlu persiapan konteks dari apakah pendata ini melihat di satu wilayah tersebut punya ada beberapa keluarga yang memiliki balita, kira-kira begitu. Jadi upayakan persiapan sebelumnya kita bisa memastikan bahwa di satu wilayah di RT misalnya kita sudah tahu apa kondisinya, karena kalau tidak data kemungkinan tidak akan tersimpan. Jadi sayang. Ya, mohon izin Pak Arfan, agak terputus-putus suaranya. Ya mungkin kita ulangi ya. Jadi untuk yang mau putus-putus. Halo, sekarang jelas? Iya. Iya, sudah jelas Pak Arfan. Iya, jelas. Jadi untuk Halo? Halo? Ya, sudah cukup jelas Pak Arfan, sudah jelas. Jadi untuk data yang kita belum tahu, kami sih berharap secara pendata kan biasanya melakukan pengukuran atau melihat kondisi yang ada di lapangan terlebih dahulu. Jadi untuk keluarga yang memiliki balita, kita harapkan sudah melakukan pemetaan terlebih dahulu kaitannya dengan pengisian data stunting ini, karena secara sistem data ini kita satukan dengan data PK, sehingga kalau misalnya ada pengisian PK kemudian datanya stunting tidak terisi, maka otomatis secara sistem akan tertolak. Harus mengisi data stunting itu, Mbak Dewi. Baik, terima kasih Pak Arfan. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi, ini ada satu orang penanya yang raise hand dari Aceh. Ya, mungkin kita akomodir dulu untuk satu orang ini. Iya, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Dewi ya. Ya, dipersilakan Pak. Selamat sore Mas Arfan. Selamat sore Mbak Bayu. Ya, udah tahu ya suaranya ya. Mas Arfan, terkait aplikasi ini tadi katanya tidak bisa skip dan kalau tidak diisi data stuntingnya berarti akan tertolak. Saat kader pendata saat tidak bisa mengisi indikator stunting karena memang mereka tidak tahu nih, misalnya ya data-data itu kan ada di Posyandu dan mereka otomatis perlu koordinasi lagi dengan PKB-nya melalui kader BKB dan kader Posyandu. Nah, apakah tidak sangat kejam gara-gara itu tidak bisa di-save? Nah, makanya dalam artian mungkin coba dipikirkan kembali ya persiapannya, karena dalam artian kader ini dia sudah menggunakan smartphone dia ya untuk mendata kader di lapangan. Nah, alangkah lebih baiknya mungkin jika
bisa di skip dalam artian mungkin bisa ada. Nah, karena kenapa? Dengan indikator PK saja itu sudah banyak loh Mas. Gara-gara itu tidak bisa di save, gimana ya? Kasihan aja kader di lapangan gitu, Mas Arfan. Mungkin coba di kebijakan terkait formulir suplemen ini mungkin coba dimantapkan lagi Mas terkait pengisiannya. Karena kalau menurut logika saya, kalau saya jadi kader pendata, kemudian dari sisi posyandu kan nggak semua kader itu tahu Mas kondisi posyandu di wilayah binaannya. Karena kalau di Aceh ada sebagian desa yang mendata satu kader yang mendata lebih dari beberapa dusun gitu. Karena memang kurangnya SDM dari sisi anggaran kita. Nah, mungkin dari sisi itu Mas terkait di lapangannya nanti. Kalau memang toh kembali lagi ke pasal 1 harus ada data itu. Nah, otomatis kan ya instruksinya paling sederhana isi angka 0. Nah, makanya jangan sampai kalau di aplikasi kan yang penting isinya ada isi angka, ada isiannya. Nah, jangan sampai nanti instruksi kami seperti itu, karena kan kasihan di lapangan udah keliling-keliling loh Mas gitu. Ya, ya. Nah, itu ya. Gitu Mas Arfan. Jadi catatan ya Mas Bayu ya. Ya, karena posisinya ya seperti itu tadi. Kader ini ingat, kader ini nggak semua orang kita itu orang lapangan. Tapi kalau memang misalnya berkoordinasi melalui PKB-nya, melalui kader BKB, melalui kader Posyandu, dan itu bisa diisi di belakang, di skip dulu. Nah, itu mungkin masih bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, karena kan posisinya juga kegiatan Posyandu itu kan juga tiap bulan gitu kan. Nah, mungkin seperti itu Mas Arfan. Ya, terima kasih Mas Bayu masukannya. Ini jadi catatan kami. Nanti kondisinya akan seperti apa. Tapi apapun itu, Mas Bayu, mungkin ini bahasanya menjadi bagian dari resiko ya. Jadi resiko ketika misalnya kalau memang pencatatannya adalah harus dilakukannya secara bersamaan, maka kemungkinan muncul angka yang sebenarnya tidak valid akan terjadi. Karena gitu ya Mas. Atau mungkin bisa nanti masuknya ke anomali aja Mas gitu. Maksudnya jangan tidak valid gitu. Bisa jadi ke anomali karena apa? Ada data stunting yang belum diisi gitu. Jadi kan kalau anomali kan itu sudah benar ya datanya. Maksudnya perlu ada cross check kembali dari sisi di lapangannya. Mungkin itu saja Mas. Maksudnya jangan dikategorikan tidak valid gitu. Maksudnya posisikan diri kita sebagai kader saat kita sudah berjam-jam duduk di rumah warga, itu sebuah bumerang juga untuk kita. Gitu Mas. Oke Mas Bayu, terima kasih, ini jadi catatan kita. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Dewi. Ada lagi Mbak Dewi? Ya, baik Pak Arfan, karena waktu juga yang telah menunjukkan pukul 15:40. Jadi sepertinya untuk sesi Pak Arfan di sore hari ini harus kita akhiri. Jadi mungkin kepada Bapak dan Ibu, mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, yang belum dijawab oleh Pak Arfan. Mungkin nanti sebisa mungkin kami selaku di sini selaku Detlaptik ya, bisa ke teman-teman Detlaptik, atau mungkin nanti juga bagi Bapak dan Ibu yang memang pertanyaan itu urgent sekali bisa disampaikan di grup, di WA grup kita, nanti bisa kita sampaikan dan nanti mungkin bisa kita diskusikan pada saat sesi RTL ya, atau sebelum penutupan seperti itu. Atas penjelasan dan materinya untuk hari ini, terima kasih banyak Pak Arfan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, kita sebelum berlanjut. Halo? Ya, gimana Pak Arfan?
Ya, izin Mbak Dewi, untuk teman-teman yang masih ingin bertanya terkait beberapa hal, kita berikan untuk tanyakan. Mohon maaf untuk suaranya Pak Arfan kurang jelas ya Bapak. Halo? Ya. Kedengaran kah, Mbak? Ya, terdengar. Gimana Pak Arfan? Mohon maaf. Ya, jadi untuk rekan-rekan ada pertanyaan terakhir, masih banyak. Mungkin bisa dibuka sesi lebih lanjut, gitu ya. Kami persilahkan untuk bertanya, bisa via web. Suaranya yang terakhir nggak kedengeran, Mbak Dewi. Bisa kemana berhubungan dengan Pak Arfan? Mungkin bisa langsung menghubungi via WA. Via WA, langsung menjapri Pak Arfan gitu ya Bapak ya? Bisa di link dengan nomornya ya Pak, Mbak Dewi ya. Ada di Datin ya Bu? Ya, siap Bu, nanti kami informasikan. Mohon izin nih Pak Arfan, nanti kalau mungkin ada banyak peserta yang konsultasi. Monggo. Ya baik, terima kasih Pak Arfan.